Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya kelas 7A? Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah hadir pada pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Sebelumnya Bu Riana minta maaf ya, minggu kemarin ya hari Rabu, Bu Riana nggak bisa ngajar online, tidak bisa ngajar Zoom waktu itu karena laptop Bu Riana nggak bisa buat Zoom, error, nggak bisa nyambung ke internet, jadi terpaksa harus dibawa di servis di AJC. Nah itu sehari baru selesai. Dan alhamdulillah sekarang udah baik lagi ya, udah bisa buat ngajar. Kemarin Bu Riana minta ke kalian untuk menyimak pembelajaran tentang mengubah pecahan ya, mengubah bentuk pecahan. Coba siapa yang kemarin sudah menyimak video pembelajaran mengubah pecahan di kelas 7B? Siapa? Tolong kasih jempol yang sudah menyimak. Kasih jempol di reaction. Di situ kan ada reaction ya, kasih jempol. Yang sudah menyimak siapa aja, karena Bu Diana nggak akan ngulang lagi ya. Bu Diana tidak akan ngulang lagi. Kayak Ayesa terima kasih, Aira terima kasih, Kanaya, Altafunisa, Nada, Ilmi, Eriza sudah menyimak, Firza, Aisyah. Oke. Buat yang belum menyimak, ya, Bu Diana tidak akan mengulang lagi materi itu, karena itu adalah jadwal di pertemuan kemarin. Jadi memang pertemuan kemarin hari Rabu itu jadwalnya, ya, yang belum Siva nggak sampai terakhir. Yang belum selesai menyimak, kalian harus menyimak lagi sampai selesai. Jadi judulnya tentang 7B, ya, pembelajaran di kelas 7B tentang mengubah bentuk pecahan. Ya, mengubah bentuk pecahan, Bu Diana tidak akan ulang lagi di pertemuan kali ini. Bu Diana akan lanjut saja, karena kalau ngulang lagi nanti waktu kita habis ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, baik. Kita akan belajar hari ini masih tentang pecahan, tapi yang lanjutannya yaitu tentang bagaimana mengurutkan pecahan, kemudian operasi pecahan, ya, menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, membagi pecahan, ya, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran dan desimal. Baik, izin Bu Diana akan share screen. Oke, sudah tampak belum? Izin dicek, sudah? Ya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Bu Diana akan menjelaskan tentang membandingkan dua pecahan. Kita lihat di sini bagaimana cara kita membandingkan dua pecahan, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Pada garis bilangan di sini, semakin ke kanan, maka semakin besar atau semakin kecil? Besar. Semakin besar. Semakin ke kiri? Semakin Kecil. Oke, kalau di sini penyebutnya sama semua, per 4, maka kalian tinggal memperhatikan yang pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka dia bilangannya semakin besar. Tapi kalau pada negatif, ya, semakin besar pembilangnya, berarti artinya semakin kecil. Paham di sini? Oke, caranya, nih lihat. Itu yang besar tuh. Kanaya minta tolong di macet, Bu. Kanaya di ya. Oke, pecahan 3/4 di kanan, 1/4 di kanan 1/4, sehingga 3/4 lebih besar dari 3/4 lebih besar dari 1/4. Nah, ini kalau penyebutnya sudah sama begini, tinggal dilihat pembilangnya saja ya. Mudah ya ini ya. Kalau penyebutnya sudah sama, nih lihat. Misalnya ini negatif 2/4 sama negatif 5/4. Kalau negatif berarti yang lebih besar itu angkanya yang kecil ya.
Kan utang 2 sama utang 5 enakan utang 2 kan? Ya, kalau ini 6/4 sama 9/4, maka lebih besar 9/4. Terus yang ini Macet-macet, Bu. macet-macet. Iya. Ya, Nanti pelan-pelan ya. suaranya hilang. Suaranya Nanti pada jelas. suaranya hilang-hilang. Hilang-hilang. Tapi suara Jelas kamu tuh, Bu. jelas nih. Kalau hilang-hilang, yang lain jelas nggak yang lain? Coba. Jelas. Jelas. Kalau Hilang. yang lain jelas, terus kamu yang hilang-hilang, berarti yang bermasalah di sinyalnya kamu ya. Karena yang lain jelas katanya. Berarti dicek sinyalnya, kalau kamu punya provider lain, boleh pindah ke provider lain. Boleh pakai hotspot HP atau modem gitu ya. Cari Udah sinyal jelas. yang bagus ya. Oke, coba di sini per 4 negatif 9 sama negatif 7, gedean negatif 7. Yang gede yang dimakan ya. Semakin besar negatifnya, berarti dia semakin kecil. Negatif 9 sama negatif 7 gedean mana? Negatif 7 kan? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini jadi kalau penyebutnya sama ya. Kalau penyebutnya sama tinggal dilihat pembilangnya ya. Pembilangnya kalau C-nya lebih besar. Kalau penyebutnya berbeda, nih kalau penyebutnya berbeda dikalikan. Ya, dikalikan. Tadi belum ada contohnya ya yang penyebutnya berbeda. Di sini nggak ada. Oh, ini contohnya yang penyebutnya berbeda. Maaf. Kalau penyebutnya berbeda, nih misalnya 3/2 sama 9/4. Kita kalikan silang. Ngalikan silangnya nih, 3 kali 4. 3 kali 4 itu kan 12 ya. Kalau 3 kali 4. 3 kali 4 itu kan 12. 9 kali 2 itu kan 18. 12 sama 18 kan gedean 18 kan. Berarti lebih besar yang kanan. 9/4. Ya. Jadi kalau penyebutnya berbeda nih, misalnya yang ini penyebutnya berbeda. Di sini negatif 1 kali 4, negatif 1 kali 4 kan negatif 4. Terus di sini negatif 5 kali 4, negatif 20. Nah, negatif 4 sama negatif 20 gedean mana? Gedean negatif 4 kan, berarti yang ke kanan ini yang lebih besar. Ya. Jadi dikalikan silang ya. Kalau pecahannya berbeda, ya pecahannya berbeda, maaf, penyebutnya berbeda, maka dikalikan silang. A kali D, itu kalau dia A kali D dibandingkan dengan C kali B. Ya, A kali D dibandingkan dengan C kali B. Kalau lebih besar C kali B, maka tandanya seperti ini. Ini juga A kali D dibandingkan dengan C kali B. Kalau A kali B-nya lebih besar, maka tandanya ke kiri. Oke, paham sampai di sini? Ada yang masih bingung? Paham ya? Baik, ini materi waktu SD ya. Jadi Bu Diana cepat saja. Maaf, Bu Diana mau masang mouse dulu, agak sulit untuk memindahkan. Bentar ya. Sebentar. Oke, kita lanjut bagaimana kalau tadi tentang mengurutkan pecahan. Nah, sekarang bilangan-bilangan dapat diurutkan dengan cara mengubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi sejenis, lalu membandingkan. Nah, itu nanti cara berikutnya dirubah ke pecahan yang sejenis. Nah, kita lihat contoh soalnya di sini. Bu Santi sedang berbelanja telur, terigu, dan gula. Dia membeli setengah kilogram telur, 3/4 terigu, dan 0,4 kilo gula. Urutan belanja Bu Santi dari yang paling berat. Yang paling berat yang mana nih? Ada setengah, ada 3/4, ada 0,4. Caranya kita rubah dulu ke pecahan yang sama ya. Telur setengah, terigu 3/4, berat, gula 0,4. Kalau 0,4 dirubah ke pecahan biasa apa? 4/10. Ya kan? 4/10. Nah, 4/10. Nah, sekarang kita tinggal cek 1/2, 3/4, 4/10. Nah, ini caranya gimana? Bilangan yang habis dibagi 2, 4, dan 10 adalah 20. Jadi,
penyebutnya disamakan dulu semua, ya. Penyebutnya disamakan dulu semua. Jadi setengah, 3/4, 4/10, dan berpenyebut 20. Kita cari dulu ya. Pakai coret-coretan deh sebentar. Mana ya Bu? Tadi angkanya adalah kita cari mengurutkan antara bilangan setengah, 3/4, dan 4/10. Kita tutup dulu ya, pakai papan tulis dulu. Nah, aduh, baterainya habis. Sebentar ya, Bu Diana ngecas dulu, maaf. Oke, baik. Tadi angka yang akan kita urutkan berapa aja tadi? Setengah ya. Setengah, 3/4, dan 4/10. Nah, ini kita cari KPK-nya antara 2, 4, dan 10. Kelipatan yang merupakan kelipatan ketiga ini apa? 20 kan? Ya. 2 bisa jadi 20 kalikan 10. Berarti 1 kali 10, 10. Yang 4 bisa jadi 20. 5. Nah, ini satu-satu aja deh. Ntar kamu bingung. Kita jadikan per 20 semua ya. Jadikan per 20. Ini per 20, ini juga per 20, ini juga jadi per 20. Maaf, jangan coret-coret. Yang nyoret-nyoret Briana remove keluar ya. 2 bisa jadi 20 kalikan 10. Maka 1 kali 10, 10. 4 bisa jadi 20 kali 5. 5 kali 3, 15. 10 bisa jadi 20 kali 2. Maka 4 kali 2, 8. Nah, kalau penyebutnya sudah sama semua begini, berarti kan kita bisa lihat yang paling, kita urutannya gimana? Yang paling rendah yang mana? 8. Kan yang 8/20 kan? 8/20 itu berapa? Yang 4/10. Setelah 8/20 yang mana? Yang 15 apa yang 10? 10/20. 10/20 berarti yang setengah kan? Ya. Terus terakhir yang 15/20. 15/20 itu yang 3/4. Berarti urutannya dari yang terkecil adalah yang ini. 4/10, 1/2, dan 3/4. Oke, paham? Untuk mengurutkan bilangan? Paham ya? Kita cek. Silakan di screenshot atau dicatat. Cepat deh di screenshot ya, biar cepat selesai. Cepat ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang tadi, yang kedua. Tadi contoh soal yang kedua. Di kelas 7A sebanyak 30% siswa ikut ekstrakurikuler renang. Catat dulu ya di kertas lain. Renang 30%, kemudian 9/20-nya sains itu 9/20, dan 1/4 bagian siswa ikut ekstrakurikuler musik 1/4. Ekskul yang paling banyak yang diikuti oleh siswa yang mana? Nah, kita cek ya. Tadi ada yang belum sempat screenshot. Ya, nanti silakan dilihat di rekamannya aja ya. Kalau nanti Briana share rekamannya. Atau minta di foto temennya, yang screenshot temennya minta dikirimin. Kalau temennya sudah screenshot minta dikirimin temennya. Kalau balikinnya lagi lama lagi nanti.
Oke, tadi renang itu 30%, kemudian sains 9/20. Berapa tadi? 9/20 ya? 9/20. Kemudian musik itu 1/4. Nah, yang ditanyakan adalah yang paling besar, yang paling banyak yang mana? Di antara ini semua yang paling banyak mana? Nah, 30% artinya apa? 30/100. 30/100. Kalau disederhanakan, berarti 3/10 ya. 3/10. Nah, sekarang kita tinggal cek. Ada 3/10, ada 9/20, ada 1/4. Sama-sama dijadikan per 20 lagi ya. Dijadikan per 20, per 20, ini juga per 20. 10 bisa jadi 20 kalikan 2 kan? 2. Maka 3 juga kali 2 hasilnya 6 kan? Nah, 20 bisa jadi 20 tetap ya kali 1, maka 9 juga kali 1. 4 bisa jadi 20 kali 5 kan? 5 kali 1, 5. Nah, di antara 3 ini yang paling besar yang mana? Yang 9/20 kan? Yang 9/20. Jadi, yang paling banyak peminatnya adalah yang sains. Yang maaf, yang ini ya. Tuh, nyoret sorot. Oke, jadi yang paling besar adalah yang ini. Ini paling banyak. Paham? Untuk menentukan pecahan yang paling besar, yang paling kecil, mengurutkan bisa? Silakan di screenshot dulu. Sudah ya? Oke, sudah ya, udah Bu Diana bersikap. Oke, kita balik ke ini ya. Oke, baik. Tentang mengurutkan pecahan sudah bisa ya? Ini maaf. Ini ya, berhenti ya? Oh, belum sempat di screenshot. Yang ini nanti minta di grup kelas ya, tolong ya sudah sempat screenshot, tolong di-share di grup kelas. Bentar. Oke, kita akan lanjut ke operasi ya. Setelah ini, operasi yang... Nah, sekarang kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan, ini masih ingat ya, untuk menjumlahkan, ini masih ada waktu 15 menit. Untuk menjumlahkan bilangan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Nih, kalau 1/5 ditambah 2/5, di sini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilangnya yang dijumlahkan. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya tetap 5 ya. Jadi hasilnya adalah 3/5. Nah, ini juga bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Kalau penyebutnya berbeda, maka disamakan penyebutnya dulu. Kalau ada per 2 dan per 3, maka dicari KPK-nya antara 2 dan 3, itu kan 6 ya. Dijadikan per 6. Jadikan per 6, 2 bisa jadi 6, atau 6 bagi 2 itu 3, 3 kali 1, 3. Kemudian 6 dibagi 3, 6 bagi 3 itu 2, 2 kali 1, 2. Penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilangnya yang dijumlahkan. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Jadi intinya kalau untuk penjumlahan pecahan,
itu penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Kalau belum sama, harus disamakan. Oke, sampai di sini paham? Sudah ya? Ini review pelajaran SD. Nah, begitu pula dengan pengurangan. Kalau pengurangan, kalau penyebutnya sudah sama begini, tinggal pembilangnya yang dikurangi. 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 itu 2. 2/7. Kalau penyebutnya belum sama, di sini kan per 4, ini per 8, dicari KPK-nya. KPK antara 4 dan 8 itu adalah 8. Dijadikan per 8. Dua-duanya dijadikan per 8. 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 itu 2. 2 kali 3, 6. Nah, sekarang kalau ini sudah per 8, berarti kali 1 kan? Berarti 3-nya juga kali 1, 3. Penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilangnya dikurangkan. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3/8. Ya, paham untuk pengurangan? Ya. Penjumlahan, ya. Untuk pengurangan pecahan, penyebutnya harus sama. Bila tidak sama, harus dilakukan penyamaan penyebut terlebih dahulu. Ya, baru dikurangkan. Oke, itu untuk pengurangan. Ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, kalau untuk pecahan desimal, gimana caranya? Kalau pecahan desimal, caranya adalah letak koma harus diluruskan. Komanya harus diluruskan begini ya. Nah, 0,73 ditambah 0,21. Komanya harus lurus. Setelah lurus, tinggal dijumlahkan dari belakang. 3 tambah 1 itu 4. 7 ditambah 2, 9. Komanya lurus. Berarti hasilnya adalah 0,94. Nah, ini adalah penjumlahan. Begitu pula pengurangan. Pengurangan juga komanya harus diluruskan. Ya. Penjumlahan dan pengurangan komanya harus lurus. Kalau sudah lurus, tinggal dikurangkan dari belakang. 0 dikurangi 1 nggak bisa, ambil 1, 10 ya. 10 kurangi 1, 9. Di sini tinggal 2. 2 dikurangi 3 nggak bisa, ambil 1. 12 dikurangi 3, 9. Tadi kan 6 ini sudah diambil 1, tinggal 5 kan. 5 dikurangi 2, 5 dikurangi 2 itu 3. Ya. Nah, ini di sini kan tadi masih utuh karena nggak ada dikurangi, karena ini bilangannya besar kan. Nah, ini 2 dikurangi 0, 2, 1, tidak ada pengurangannya, 1. Berarti hasilnya adalah komanya tetap lurus ya. 12,399. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Coba sampai di sini yang sudah paham, tolong dikasih jempol. Yang sudah paham siapa? Tolong kasih jempol. Jempol reaction, bukan jempol tangan kamu. Reaction di bawah. Nah, kasih jempol reaction di situ. Oke, terima kasih. Nada, Syarifah, Aisyah Putri, Askia, Naila. Oke, terima kasih banyak yang sudah paham ya. Karena ini review materi SD, jadi Brian agak cepat ya. Oke, itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita lihat contoh soal cerita. Contoh soal cerita, Pak Romi mempunyai sebidang tanah. Sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan. 25%-nya untuk kolam dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Nah, di sini perhatikan, anggaplah kebun itu satu bagian dikurangi yang sepertiga apa tadi? Sepertiganya untuk bangunan ya, berarti satu bagian ini dikurangi untuk bangunan. Bangunan itu sepertiganya, kemudian untuk kolam itu 25%. Nah, di sini yang 25% kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa, 25/100. Jadi satu bagian kebun ini dikurangi sepertiga untuk bangunan, dan 25% atau 25/100 untuk kolam. Nah, 1 di sini biar kenapa Firya raise hand? Ada pertanyaan, silahkan Firyal. Enggak boleh kepencet. Oh, kepencet. Oke, ya maaf. Ya, baik. Di sini karena ya silahkan ke toilet silahkan.
Oke, di sini per 3, karena di sini per 3, maka 1 ini kita jadikan per 3 juga. Biar nanti bisa dikurangkan di sini ya. 1 itu kan saminan 3 per 3 kan. Biar penyebutnya sama-sama per 3. 1 dirubah ke 3 per 3, 3 per 3 dikurangi 1 per 3. Itu kan 2 per 3. Ya kan, 2 per 3. Nah, sekarang di sini per 3, di sini per 100. Dijadikan pecahan, dijadikan penyebut berapa? Disamakan penyebutnya menjadi per 300 ya. Ini per 3 per 100. Jadikan per 300. Dengan masing-masing dikalikan 100. Ini 3-nya dikalikan 100, yang 100-nya dikalikan 3. Jadi kalau penyebutnya dikalikan 100, maka pembilangnya juga dikalikan 100. Berarti 2 dikalikan 100, 200. Terus di sini 100 jadi 300 kan kalikan 3. Penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. 70. 25 kali 3, 75. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita fokus ke pembilangnya. Nah, 200 dikurangi 75, hasilnya adalah 125. 125 per 300. Sama-sama dibagi 25, pembilangnya dibagi 25. Ya, 125 bagi 25 itu hasilnya 5. 300 dibagi 25 hasilnya 12. Jadi, yang digunakan untuk kebun itu adalah 5 per 12. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Oke. Contoh berikutnya, ini latihan nih. Siswa kelas 7 SMP X terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas 7A, 7B, 7C, 7D, seperti sekolah kita ya. Banyak siswa setiap kelas sama. Mereka sedang mengadakan voting, menentukan tujuan wisata. Tujuan wisata yang diusulkan adalah Lombok dan Bali. Hasil voting setiap kelas sebagai berikut. Menurutmu, kota manakah yang menjadi tujuan wisata? Nah, ini berarti tinggal dijumlahkan ya. Yang ini dijumlahkan semua, yang ini juga dijumlahkan semua. Kita tulis dulu untuk yang Malang. Maaf ya, yang Malang kita jumlahkan. Malang itu 3 per 5, 1 per 4, 5 per 8, 3 per 10. Yang Bali itu 2 per 5, 3 per 4, 3 per 8, dan 7 per 10. Kita bahas di papan tulis. Ini chatnya banyak banget. Coba sebentar, Bu Dana lihat chatnya dulu. Kalian pada ngobrolin apa? Bentar ya. Oh, ini tentang screenshotnya ya. Oke. Baik. Kita akan jelaskan tadi tentang, tadi kan ada soalnya adalah, tadi ada 4 kelas ya, 4 kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Masing-masing kelas mengadakan pooling, ada yang ke Malang sama ke Bali. Nah, yang ke Malang itu adalah 3 per 5 ditambah 1 per 4, ya yang kelas 7A-nya itu 3 per 5 bagian, yang 7B-nya 1 per 4, yang 7C-nya 5 per 3, 7D-nya 3 per 10. Ini Malang. Yang Bali di sini aja ya. Ini Bali. Maaf, di sini. Oke, untuk Malang, Bu Diana tulis di sini aja ya. Ini Malang, yang sini Bali. Bali itu 2 per 5, ditambah 3 per 4, ditambah 3 per 8, ditambah 7 per 10. Nah, kita cek satu-satu. 5, 4, 3, 10. Dijadikan per berapa ini? KPK dari 5, 4, 3, dan 10. Kalau 30 nggak bisa ya. 60 ya. 60, ya kan? Dijadikan per 60 semua. 5 bisa jadi 60 kan kali berapa? Kali 12 ya. 12 kalikan 3, 36. Ibu 4 ya. Ayasa, silakan. Syifa nitip pesan.
Syifa izin dulu karena kan handphonenya panas banget, baterainya juga tinggal dikit. Terus laptopnya audionya lagi error, jadi nggak bisa ngedengerin gitu, Bu. Jadi dia nanti nonton recordnya boleh? Ya, boleh ya. Ya, makasih Ayesa infonya. Ya, yang ada kendala teknis nanti harus melihat recordnya. Kayak 4 bisa jadi 60 dikalikan 15 ya. 15 kalikan 1, 15 kalikan 1, 15. 3 bisa jadi 60 kalikan 20. 20 kali 5, 20 kali 5, 100 ya. 10 bisa jadi 60 kalikan 6, 6 kalikan 3, 18. Nah, kita hitung semuanya. Di sini berarti 36 tambah 15 tambah 100 ya, ditambah 18. Ini berapa? 11 tambah 8, 19. 5, 6, 1. 169 dibagi 60. Kalau mau disederhanakan, berapa ini? Dapat 2, ini 49 per 60. Ya, ini untuk yang Malang, ya jumlahnya itu 249 per 60 bagian ya. Dari 4 bagian kelasnya. Nah, di sini ada untuk yang Bali kita hitung jumlahnya berapa? Ada per 5, per 4, per 8, per 10. KPK-nya dijadikan per 40 ya. KPK-nya 5, 4, 8, 10 itu 40. 5 bisa jadi 40 kalikan 8. 8 kali 2, 16. 4 bisa jadi 20 kalikan 10. 10 kali 3, 30. 8 bisa jadi 40 kalikan 5. 5 kali 3, 5 kali 3 itu 15. 10 bisa jadi 40 kalikan 4. 4 kali 7. 4 kali 7 berapa? 4 kali 7 28. Nah, kayak kita hitung semuanya. 16 tambah 30 tambah 15 tambah 28. 11 tambah 8. Ngantuk ya Aisyah ya? Kamu ngerjain. Oke, 6 tambah 5, 11. 11 tambah 8, 19. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 2, 8. Ya, di sini berarti 89 per 40. Jadi di sini dapat 29 per 40. Nah, besaran mana sekarang? Banyakan yang Bali atau yang Malang? Kalau yang Bali 249 per 60, yang Malang 29 per 40. Kalian tinggal bandingin. 49 per 60 sama ya besaran yang Malang ya. Kalau sudah ketahuan yang Malang berarti besaran yang Malang. Jadi kemungkinan mereka akan jalan-jalannya ke Malang. Karena ini sama ini besaran yang ini. Oke, sampai di sini paham? Paham? Ya. Oke, silakan di screenshot. Untuk selanjutnya, ya. Untuk selanjutnya, Bu Riana akan memberikan soal. Jadi karena kemarin kalian juga belum dapat tugas ya. Kelas sebenarnya Bu Diana, kalau kamu melihat rekaman di kelas 7B harusnya kalian tahu tugasnya apa, tapi karena ini ada 2 pertemuan maka Bu Diana akan beri tambahan tugas ya, tambahan 2 soal. Oke, untuk nomor yang harus kalian kerjakan silahkan dibuka Mandiri halaman 29. Mandiri halaman 29. Yang harus kalian kerjakan adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah di warning nggak, Bu? Ya, bentar ya. 5, terus 9, 10, 11,
12, 13. Nah, di sini Bu Riana tambahin 3 untuk pertemuan yang sekarang kan. Buku mandiri ya, Bu? Iya, buku mandiri. Silakan dibuka buku mandirinya. Halaman berapa, Bu? Halaman 2930. 2930. Mungkin ini aja dulu deh. Ini yang tentang bentuk-bentuk pecahan dulu. Untuk yang penjumlahan, pengurangan, pembagian nanti di pertemuan berikutnya aja deh. Ini kalian kerjakan dulu. Cara mengerjakannya adalah yang kalian tuliskan dulu jawabannya. Misalnya begini. Ini misalnya nomor 1 jawabannya A, 2B, 3C, 4D. Misalnya ini 5A. Di bawahnya caranya. B, C, D, A, B. Misalnya begini. Jadi kalian tuliskan hurufnya dulu, baru di bawahnya caranya ya. Ini untuk mempermudah Bu Riana ngoreksi. Karena nanti kalau Bu Riana nyari nomor 1 jawabannya apa sih hurufnya itu agak susah, lama. Jadi kamu nanti dapat nilainya lama dan Bu Riana butuh waktunya lebih lama. Jadi misalnya nomor 1 caranya apa? Kamu tuliskan. Kalau yang misalnya di sini nggak ada caranya ya langsung aja, nggak usah pakai cara. Tapi kalau yang hitungan harus pakai cara, ya. Kenapa? Ya, maaf saya nggak fokus. Halaman 2930. Ya, buku mandiri. Mandiri halaman 29 sampai 30. Nomornya yang ini ya. Sudah ketemu? Oh iya Bu, yang kemarin saya sudah ngerjain, tapi belum dikirim. Ya, karena Bu Diana belum bikin linknya ya. Kamu ngikutin di ini ya, ngikutin di rekaman itu, rekaman 7B ya? Bukan yang kemarin nih, buku mandiri yang kemarin itu. Oh, yang kemarin. Berarti kamu telat kali, telat ya? Iya, Udah telat ditutup? ngirimnya, tapi udah dikerjain. Ya udah, kamu kirim ke WA Bu Diana aja ya. Ya. Makanya besok-besok jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Kalau telat ya sudah nggak bisa dikirim. Karena kan ada batas waktunya. Kan setelah ini langsung pembahasan. Ya. Ini ngumpulnya sampai kapan? Ngumpulinya sebelum kalian sekarang kelas 7A ya. 7A itu adanya hari Rabu. Berarti sebelum hari Rabu. Hari Rabu sebelum jam 8 sudah harus di-upload. Karena hari Rabu jam 8 akan dibahas. Oke? Di e-learning kan Bu? Di e-learning. Ya, nanti di-upload di e-learning ya. Oke? Paham? Oke, baik. Untuk sementara begitu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Oke. Bu Diana akan hari ini yang nggak hadir siapa nih? Nggak ada. Ini ya. Nanti ya absensinya sama wali kelas aja deh. Oke, terima kasih karena waktu kita sudah habis. Maka kita tutup saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.